bantuan kuota dari IKA ITS luar negeri untuk mahasiswa prestasi ITS dan Satria Data tahun 2020. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Pak Adi Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Matur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat sore. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu, walaupun saya juga mungkin ya tidak kenal semua Pak Agen ya. Saya minimal tadi sudah dikenalkan dengan Pak Janalko, lalu Pak Sisoyo, kemudian saya lihat nih yang lain-lain juga saya masih belum kenal. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti kenal. Nanti kita kenalan, Pak. Ini kami itu tidak terbayang sebetulnya terutama di kemahasiswa. Dalam situasi online ini masalah utama itu sebetulnya kan memang masalah ya tidak bisa kita pungkiri, yaitu masalah pulsa bagi mahasiswa. Jadi mungkin dulunya tidak terbayang begitu bahwa ternyata semahal itu sebetulnya apa persoalan pulsa ini bagi adik-adik kita ini ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak, Mas, dan ini Mbak ini bisa dibayangkan kalau misalnya kuliah dari pagi sampai sore itu baru kuliah ya, itu sudah berapa jam dan itu menghabiskan berapa giga kalau semuanya sinkron gitu ya. Itu belum kegiatan kemahasiswaannya. Kegiatan kemahasiswaan itu unik karena sifatnya itu kan workshop, pelatihan gitu, nggak bisa 1-2 jam. Nah kalau semuanya online ya akhirnya memang betul-betul luar biasa ledakan kebutuhannya itu bagi adik-adik kami. Tadinya hal itu tidak terbayang di masa pandemi itu, akhirnya kita berhadapan dengan masalah yang seperti ini. Makanya begitu saya mendapatkan informasi bahwa Bapak, Mas-mas yang alumni luar negeri itu kemudian memberikan bantuan, saya merasa syukurnya itu sudah luar biasa. Kami merasa seolah-olah benar-benar mendapatkan inilah. Sampai sekarang pun kami terus mengumpulkan dana untuk bantuan pulsa ini karena walaupun Kemendikbud sudah mengeluarkan bantuan pulsa sebesar 50 giga, tapi dengan kegiatan adik-adik yang luar biasa itu ya, itu saya tidak yakin segitu itu cukup dalam 1 bulan. Nah itu makanya kami terus dalam kesempatan ini menyatakan sangat berterima kasih lah kepada para alumni ITS yang masih ingat kepada kami, pada adik-adik gitu ya, membantu kami semuanya bekerja sama untuk masalah yang satu ini. Kelihatannya masalah ini sepele, tetapi sebetulnya tidak sepele. Tidak sepele, karena dalam situasi kuliah online itulah yang sebetulnya menjadi kendala sebetulnya. Menjadi kendala utama. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat bersyukur Pak Agun sebagai ini jembatan yang menjembatani, apalagi sudah membuat program untuk ke depan begitu ya Pak Agun, Pak ini. Matur nuwun terima kasih Pak Imam Abadi, saya lihat ada di sini, Pak Direktur ini juga nggak kalah sibuknya ini. Pokoknya nggak tahu mandek gitu ya. Iya Pak. Rasanya itu kita itu di zaman Zuman ini sudah nggak pernah berangkat dari kursi beranjak dari kursi dari pagi sampai malam, begitu ya. Jadi ya sudahlah, memang seperti. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami dari ITS mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa membuat satu kerjasama yang yang lebih baik.
Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Adi. Terima kasih kepada Pak Adi. Selanjutnya sambutan dari Direktur Kemahasiswaan kepada Bapak Imam Abadi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Adi selaku Wakil Rektor, Bapak Hakun, Bu Ida selaku ini merangkap dua kaki ini Pak Hakun dan Bu Ida ini. Kalau di kemahasiswaan ini kami memanggilnya Pak Hakun dan Bu Ida, kalau di IKA luar negeri Cak Hakun dan Neng Ida. Karena ada dua kaki. Kemudian ada Cak Wijanarko, Cak Siswoyo, salam kenal. Kami diminta membantu Pak WR1 untuk ikut melayani dan mengelola bidang kemahasiswaan di ITS. Seperti yang disampaikan oleh Pak WR1 tadi, jadi di kemahasiswaan ini dengan adanya kegiatan yang online seperti ini, Bapak Ibu Cak Daneng, memang dituntut untuk kerja ekstra luar biasa. Jadi di kemahasiswaan ini memang unit-unit yang lain itu begitu begitu membutuhkan begitu. Jadi seperti saya itu hampir seluruh unit di ITS itu minta rapat, minta Zoom, minta koordinasi dan lain-lain. Kemudian belum juga yang dari luar. Jadi seperti yang disampaikan Pak Adi tadi itu dengan adanya Zoom-Zooman ini sepertinya sudah tidak dibatasi waktu kerja itu. Jadi kalau dari mulai jam 7 itu sudah ada jadwal untuk Zoom-Zooman. Nah ini luar biasa. Bahkan libur-libur seperti ini juga banyak yang minta untuk Zoom-Zooman. Nah ini harapannya adalah dengan kerjasama dengan teman-teman yang IKA luar negeri itu, seperti kemarin sudah diawali dengan berbagai kegiatan ya, kuliah tamu. Nah saya berpesan melalui hubnya Pak Hakun ini penghubungnya ini, saya harapkan teman-teman IKA luar negeri itu ya kontribusinya itu tidak hanya sekedar ini, tapi beliau juga diminta dengan pengalamannya yang segudang itu di dunia internasional itu juga diharapkan untuk bisa membekali adik-adik mahasiswa itu. Jadi kontribusi berupa pemikiran, pengalaman ya yang disampaikan itu jauh lebih kami butuhkan Bapak Ibu untuk mendukung kompetensi dari adik-adik mahasiswa itu, terutama dalam wawasan global itu. Ini deretan ya, series kuliah tamu, workshop dan lain-lain itu harapannya akan terus digalakkan ya, oleh teman-teman kita luar negeri itu untuk membekali juga, membantu kami membekali soft skill adik-adik mahasiswa ini untuk mereka bisa berkarya lebih hebat. Tidak saja ini mereka yang saat ini sedang berjuang di berbagai kompetisi itu Bapak Ibu dan Cak Daning. Jadi di sisi lain juga kami menyelenggarakan pendidikan karakter, kemudian berbagai training. Lah itu nanti mungkin juga membutuhkan bantuan dari Cak Daning yang ada di IKA luar negeri. Jadi sekali lagi bantuan baik material maupun non material yang saat ini sedang digelurakan dan sumbangsih dari teman-teman IKA luar negeri ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi kami di kemahasiswaan khususnya, atau di bidang 1 yang dikomandani oleh Pak Adi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Kami juga bergerilya juga Cak Daning di tempat lain, di Koma, di teman-teman IKA pusat. Kami itu juga melakukan penyelarasan program dengan Cak Topo dan kawan-kawan itu. Ini harapannya dengan PW IKA luar negeri ini juga tidak kalah untuk
ini kembali juga membantu kami untuk ikut membekali anak-anak kita, para mahasiswa itu. Jadi itu saya rasa Pak Hakun dan Bu Ida ya, Cak Daning di luar negeri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan program kita ke depan ini akan semakin kuat, komunikasinya terjalin semakin erat, semakin intensif. Tentu saja kami akan sangat membutuhkan ke depan ya jalinan komunikasi dan kerjasama ini dengan Cak Daning yang ada di kepengurusan IKA luar negeri. Jadi insya Allah mudah-mudahan bantuan yang diberikan kepada kami untuk mahasiswa kita, untuk adik-adik mahasiswa ini dicatat sebagai amal soleh. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua IKITS Luar Negeri kepada Pak Siswoyo. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Neng moderator, saya boleh request nggak bisa untuk yang memberikan Cak Wijanarko lebih dahulu karena beliau sebagai penasihat dan senior kami sama menghormati beliau. Mungkin Cak Wijanarko bisa memberikan sambutan dulu, Neng, boleh? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur 1 Pak Abdi, kemudian yang terhormat Direktur Kemahasiswaan Pak Imam, yang terhormat Bu Ida dan Pak Agung, walaupun di luar kita biasa sebut Neng Ida dan Cak Agung, yang terhormat Cak Siswoyo, yang terhormat adik-adik mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi dalam acara yang sangat berbahagia ini. Saya Wijanarko, alumni Fisika 84 MIPA, yang sekarang kerja di Qatar sejak 2013, mewakili teman-teman yang luar negeri yang ikut serta memberikan infak sedekah kepada acara pendanaan ini yang dihimpun oleh Cak Hakun. Jadi saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang telah diberikan kesempatan untuk berkontribusi lewat IKITN luar negeri dengan persetujuan dari Bapak Ketuanya Cak Siswoyo. Jadi sekali lagi ini suatu penghormatan bagi kami mendapatkan jatah untuk berkontribusi ikut mencerdaskan dan meningkatkan mutu ITS itu sendiri. Sekali lagi ini adalah salah satu acara yang dilakukan oleh IKITS luar negeri. Kami juga sangat mengharapkan ada acara-acara lanjutan sehingga kita bersinergi terus untuk membuat ITS menjadi internasional, go internasional, dan mahasiswanya juga bisa di-recognize di kancah luar negeri. Sekali lagi saya mengucapkan pada Cak Agun atas inisiatif dari Cak Agun diinformasikan ke kita untuk menyelenggarakan acara sawaran ini. Dan alhamdulillah begitu di launching dalam waktu kurang dari 2 bulan dana udah terpenuhi kalau nggak salah, terkumpul sekitar berapa? 26 juta. Ya, Pak? 26, Cak. 26 juta. Ya. Tentunya itu tidak besar, kami mohon maaf barangkali kurang ya. Cuman itu merupakan awal daripada bentuk sinergi kita, Pak Rektor, Pak Wakil, Pak Adi dan Pak Imam. Dan ini salah satu pembuka dari kita untuk bersinergi mewujudkan bahwa alumni yang di luar negeri itu adalah saudara yang sedang melancong. Jadi saudara-saudara tetap semuanya bersaudara, yang sama seperti halnya dari bapak-bapak yang ada di kampus. Tidak ada bedanya. Kita semua satu keluarga, yaitu satu keluarga ITS. Harapan kami adalah bahwa dengan yang sekecil ini mudah-mudahan menjadikan motivasi kepada
ibu-ibu, bapak pembimbing di kemahasiswaan, demikian juga terutama kepada adik-adik untuk terus berkiprah, berprestasi, berkompetisi, seperti yang disarankan sama Pak Imam, membekali hard skill, technical skill, demikian juga dengan soft skill-nya atau karakter. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada adik-adik yang sudah juara, ya, untuk tetap memberikan semangat, disemangatin, jangan sampai kendor, terus sampai ITS menjadi jauh lebih baik dari yang dahulu-dahulu, ya. Kita nggak bisa berkontribusi banyak, harapannya dengan adik-adik yang representatif dari ITS ini bisa menjadikan ITS jauh lebih baik. Pak Sis, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Cak Akun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua IKITS Luar Negeri, Pak Siswoyo. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Pak Adi, kemudian bidang kemahasiswaan tadi Pak Imam, Cak Akun, Neng Ida, dan rekan-rekan semua yang kami cintai. Terima kasih kami diundang untuk meeting lewat Zoom ini sebagai bentuk silaturahim ya antara IKITS Luar Negeri dengan ITS. Seperti yang disampaikan Cak Wija tadi ya, kami ini saudara atau bahkan mungkin keluarga dekat dari ITS itu sendiri ya. Sebelumnya supaya lebih kenal ya, perkenalan dulu pada tadi. Saya Siswoyo angkatan 1994 dari Teknik Kimia. Kebetulan kami diamanai untuk sebagai ketua IKI. Member kami sudah seluruh dunia ya, dari 5 benua ini alhamdulillah sudah terkumpul semua. Kami ada koordinasi yang cukup baik. Dan alhamdulillah program-program dari IKITS Luar Negeri juga sudah tersusun dengan baik ya. Salah satu yang sangat fenomenal itu adalah webinar atau kita sebut dengan Kids On. Bahkan sampai hari ini, tadi sebelum acara ini kami juga melakukan Kids On yang ke-17 ya, jadi sharing beasiswa di Asia Timur oleh 4 alumni kita yang ada di Jepang, Korea, Taiwan, dan China, sharing kepada adik-adik mahasiswa. Nah, seperti tadi Pak Adi sempat singgung bahwa kami akan terus memberikan apa yang kami bisa ya, karena kami itu sudah mungkin sekitar 5-6 tahun dididik oleh ITS, dididik oleh Ibu yang luhur. Kami merasa harus membantu apa yang kami bisa akan kami lakukan. Salah satunya adalah dengan yang kemarin Cak Akun menyampaikan kekurangan kuota ya, ada mohon bantuan, itu kami terasa terenyuh sekali ya, sampai seperti itu. Akhirnya kami segera bergerak walaupun belum maksimal ya, mohon maaf ya, kami segera bergerak dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia, dan seberapa yang terkumpul yang penting adik-adik bisa melakukan aksinya, melakukan kegiatannya supaya tidak terganggu. Selain dari acara Kids On, kemudian tadi tentang bantuan kuota, itu sebenarnya masih ada beberapa kerjasama ITS Luar Negeri dengan ITS, seperti dengan WCU ya, World Class University ITS yang diketuai oleh Bu Maria. Nah, kami di situ juga diskusi intens. Kita juga punya grup WA yang selalu berkoordinasi ITS di kancah global ini ya. International Career Talk itu juga salah satu kegiatan yang terus kami lakukan. Kemudian dengan Ditmawa yang selama ini kami dikomandani oleh Cak Akun ya, kami sebut Cak Akun karena supaya akrab ini aja. Kita biasa di grup ini pakai Cak Neng supaya lebih merasa dekat gitu. Dan kami juga mohon izin ke Pak Adi, mungkin juga Pak Imam, sementara mungkin
Cak Agun dan Neng Ida ini kakinya kami pinjem ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau Cak Agun punya 2 kaki, kaki satunya kami pinjem lebih dahulu supaya koordinasi Pak antara alumni yang di luar negeri itu bisa lancar gitu. Karena kami kalau semuanya di luar negeri nggak ada yang di ITS itu kerepotan Pak. Bagaimana dengan adanya salah satu kaki kami yang ada di ITS ini, alhamdulillah Pak gerakannya cepat sekali. Jadi kalau ada info perlu apa yang kami bisa, Cak Agun sama Neng Ida ini luar biasa sangat aktif sehingga kami pun bisa membantu dengan cepat gitu. Kemudian dengan bisnis ya, dengan apa namanya startup bisnis itu juga yang mungkin ada Pak Cak Tafif dan Cak Maksus itu juga kami punya program yang akan kita lakukan. Dan alhamdulillah yang terbaru itu mungkin dengan adanya PLTS, tapi ini mungkin masih terlalu dini untuk mau disampaikan. Jadi rencana dari teman-teman alumni luar negeri itu mau membuat ITS itu lebih keren lagi dengan memasang tenaga surya. Ini masih dalam tahapan kajian, mudah-mudahan mohon doanya ini juga bisa kita lakukan dengan baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu, jangan semua ya, mungkin tidak terlalu lengkap, tapi yang pasti apapun yang dibutuhkan ITS, kami siap Bapak Ibu ya, karena kami adalah bagian, kami sudah 5-6 tahun dididik oleh Ibu yang luhur ITS, kami wajib untuk memberikan sumbangsi yang terbaik. Jadi kami akan segera respon dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban keuangan yang akan dibacakan oleh Pak Agun. Pak Agun, silakan. Pak Agun, sebentar Pak Agun. Siap, Pak. Ini mengomentari Cak Siswoyo tadi, saya agak tertarik dengan yang program yang apa? Yang PLT Surya ya. Kebetulan ini di ITS kan terlibat juga. Saya, Pak Imam Abadi dan sebagainya, teman-teman itu ada di bawah apa yang namanya program ada 1 juta atap. Cuman memang belum jalan, artinya ada beberapa kendala. Nah, kalau misalnya ada kerjasama dengan alumni luar negeri ya, kan teman diri harus sebagainya. Saya pikir kok lebih bagus ya menurut saya. Karena saat ini kami diminta untuk bekerja sama dengan pihak Australia yang kami merasa kita hanya sebagai semacam apa tempat implementasi dari pasar mereka. Nah, sebenarnya mampu mengembangkan sendiri sebetulnya. Nah, seperti itulah kira-kira ceritanya. Nanti mau dibicarakan lebih lanjut lah, Pak Adi. Siap, Pak Adi. Nanti kita koordinasikan, Pak Adi, ke Pak Sis sama ini ya. Ya, Pak Agun, nanti ditampung Pak Agun ya. Ide yang bagus dari Pak Adi itu. Mungkin di follow up bisa terfokus dibentuk panitia kecil. Insya Allah bisa. Siap. Siap. Oke, saya coba share Bapak dan Ibu terkait ini ya. Jadi matur nuwun sangat Bapak dan Ibu. Ini adalah background ya dari adik Virgilia. Ini adalah Satria Data ya. Jadi ini Satria Data. Mohon maaf saya tak pindah anak saya Herwell pindah ke depan. Ini adalah Mbak Virgilia. Nanti insya Allah akan mewakili tim Satria Data untuk maju ke ajang selanjutnya. Semoga lolos masuk babak final. Terus kemudian ke babak final untuk meraih medali. Nah ini yang alhamdulillah dari KN MIPA. Ini Mas Alfian. Nanti mungkin Mas Alfian akan cerita ya. Nah, ini adalah peraih medali perak. Alhamdulillah bidang matematika kemarin sudah keluar. Jadi kita di KN MIPA ini lomba sains itu ada 1 perak dan 1 perunggu serta 2 honorable mention dari bidang matematika dan kimia. Insya Allah mungkin kedepannya bisa lebih baik nanti ya. Oke, jadi ini Cak Daning, Pak Adi, Pak Imam, sama Bu Ida, Cak Daning sekalian, Pak Cak Sis, Pak Wijanarko. Jadi alhamdulillah sumbangan luar biasa dari alumni Saweran ya.
target saya 25 juta, ternyata lebih dari 25 juta, ini 26 juta totalnya. Jadi dari ada 43 donatur di sini. Jadi 26 juta 106 tepatnya. Dan ini sudah kami rekap ya. Dan ini adalah pengeluaran. Saya kaget juga ternyata kebutuhan mahasiswanya itu luar biasa ini. Jadi di sini ada Satria Data itu sudah kami 200 mahasiswa, tapi mohon maaf karena memang kemarin saya nggak mengira, jadi masih 1 kali Zoom. Nanti mudah-mudahan bisa untuk lebih ya. Dan ini di sini ada kegiatan gimnastik, ini ada 250 mahasiswa. Terus kemudian PKM, jadi masih 7 dosen dan tim kawal. Jadi nanti itu yang sudah kami sampaikan. Ini di sini sudah ada 3 juta yang sudah disalurkan, 2 juta kami simpan dulu. Jadi begitu ada perkembangan nanti kita bisa transfer ke bantuan PKM. Terus kemudian Mawapres ini sudah kita transfer 1.500.000 ya. Jadi untuk 1 dosen, 2 mahasiswa dan 1 tendik ya. Jadi mohon maaf kemarin Mawapres sampai alhamdulillah sampai ke babak final, kita belum beruntung untuk meraih peringkat 1 dan 3. Terus kemudian di sini ada KMIPA, alhamdulillah ada 6 dosen dan 9 mahasiswa. Jadi kemarin itu dalam 3 hari berturut-turut selama 8 jam dan videonya harus dibuka. Ini sudah kita kirim ya. Jadi 3.850 ini totalnya. Jadi dari untuk 6 dosen dan 9 mahasiswa. Terus untuk rebana ini nanti insya Allah ini MTQ ini sudah kita salurkan sebesar 1.500.000. Terus yang lomba kemarin LL2 1 dosen dan 3 tendik. Ini mohon maaf bukan 23 mahasiswa, ini 2 mahasiswa. Terus takso ITS emas ini kita kemarin berikan ke 300.000. Ini sebagai door prize untuk memotivasi mereka ikut dalam kompetisi nanti ke depannya. Jadi total ada dana di saya itu masih 56.100.000 sama 2 juta ini yang dari PKM ini masih kita ya. Terus kemudian dosen di sini ada 34, mahasiswa ada 492 dan tendik ada 5 orang ini. Nah, alhamdulillah ini Bapak dan Ibu Cak Daning sekalian. Jadi PKM kita itu ada 72 tim yang telah didanai ya. Jadi termasuk peringkat 12 ya dari ini. Nanti mudah-mudahan akan bertarung dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan emas untuk mengembalikan ITS ke makomnya. Karena ini adalah kegiatan yang kita benar-benar fokuskan supaya bisa lebih baik nanti ke depannya. Terus Mawapres ini yang saya bilang tadi, jadi kita ada 2 mahasiswa ini, Galis sama Ibrahim Arsi. Alhamdulillah telah lolos sampai final dan masih belum beruntung untuk mendapatkan medali. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik. Nah ini untuk KNMIPA, ya, jadi tadi ada Mas Alfian di sini, jadi peraih 1 perak ini, 1 perunggu dan 2 honorable mention untuk bidang kimia dan bidang matematika. Nah ini terus kemudian ada gimnastik. Alhamdulillah kita lolos di setiap sublomba, jadi termasuk 2 besar perguruan tinggi yang meloloskan mahasiswanya ke dalam gimnastik. Mudah-mudahan langkah ini bisa meraih medali yang lebih baik sehingga kita bisa peringkat juara umum untuk gimnastik ini. Nah ini begitu ini Bapak dan Ibu. Jadi ini rencananya ya. Jadi nanti mungkin akan kita bahas nanti terkait ini. Jadi sebelum ini mungkin ada dari Mbak Virgilia sama Mas Alfian yang mengucapkan terima kasih. Saya rasa itu ya Pak Dir yang bisa saya sampaikan. Nanti yang slide terakhir nanti kita bahas nanti, J. Monggo Mbak Virgilia, saya kembalikan ke Mbak Virgilia. Begitu J, Cak Daning, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi, J. Mbak Virgilia, monggo. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ITS dan IKITS luar negeri karena telah memberikan bantuan kuota yang tentunya sangat berguna sekali kepada saya dan teman-teman dalam melaksanakan
Satria Data kemarin. Karena biasanya dalam sekali Zoom itu sudah habis berapa giga gitu, dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan itu sangat berguna sekali. Mungkin ada tambahan dari Mas Alfian mungkin. Nah, monggo Mas Alfian. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ITS dan IKITS luar negeri yang telah membantu saya sehingga saya bisa terbantu dalam acara kemarin yaitu KN MIPA bersama teman-teman, sehingga dalam pelaksanaan itu kita bisa memaksimalkan dan juga terbantu dengan kuota yang diberikan oleh pihak ITS dan IKITS luar negeri. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Alfian sama Mbak Vici. Oke, ini satu lagi ternyata ada Mbak Calepda, monggo Calepda. Waktunya sebelum kita bahas kolaborasi. Oh, iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Agun. Yang kami hormati Pak WR1, Pak Adi Supriyanto, dan Pak Imam Abadi sebagai Direktur Dirmawa. Ini terima kasih Cak Agun. Saya tadi sudah disampaikan semua sama Cak Wijanarko dan Cak Sis. Jadi mungkin saya ingin di sini hanya sedikit menambahkan. Jadi apa yang dijelaskan Cak Sis tadi mengenai semua program yang kita sejak bulan Mei ini dengan adanya wabah COVID ini, bahwa IKITSLN yang dulunya bahwa kita kalau kuliah kuliah tamu itu datang ke kampus, dengan adanya wabah ini kita melakukan seminar online, dan itu sudah kita makanya sampai sudah 17 webinar yang kita adakan. Nah, ini mungkin yang sebagai feedback bahwa seperti tadi tadi ini acaranya juga sangat luar biasa, bahkan biasanya acara kita itu sampai 3 jam, dan ini yang mungkin saya minta perlu bisa disebarluaskan. Di sini ada Mas Alfian, Mbak Virgilia, bahwa informasi tentang webinar kita yang selalu kita adakan setiap hari Sabtu itu mohon teman-teman mahasiswa di seluruh kampus ITS itu bisa join dan di acara sharing dari teman-teman kita IKITSLN. Karena berbagai macam tema yang kita sampaikan. Seperti tadi, hari ini adalah tentang beasiswa untuk ke Jepang, Taiwan, sama Korea, dan Jepang, Korea, Taiwan, sama satu lagi Cina. Nah, disinilah kita masih nanti bulan depan juga banyak hal sharing tentang untuk berkarir di luar negeri, sehingga ini bisa membuka wawasan dari teman-teman mahasiswa ini bagaimana nanti setelah lulus itu rencana dan planningnya. Jadi mohon bisa diinfokan lebih banyak sehingga adik-adik mahasiswa bisa join di acara Kids On kita. Itu mungkin yang sedikit saya tambahkan. Cak Agun, matur nuwun. Semoga adik-adik bisa lebih berprestasi lagi dan tetap semangat. Insya Allah bahwa kita jangan takut untuk yang ini kan adalah kita bisa dream, believe, and make it happen. Bismillah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lillahi ta'ala. Matur nuwun Cak Agun. Matur nuwun Cak Lepda atas masukannya. Mungkin Mbak Arjia, matur nuwun, saya handle ini untuk diskusi masalah masalah program Ditmawa. Monggo kalau berkenan mau ikut monggo, tapi kalau mau ini monggo Mbak Afril sama Mas Alfian, matur nuwun sangat atas kedatangannya. Atau Cak Daning sebelum bagaimana Cak Daning ini lanjut ya? Cak Agun, halo. Oke. Cak Agun, kalau boleh 5 menit masing-masing itu siapa tadi Mbak Virgilia sama Mbak Alfian itu jelasin apa sih yang dikerjakan yang mereka lakukan itu barangkali 5 menit masing-masing supaya ngerti kita background-nya gitu. Monggo Mbak Virgilia sama Mas Alfian diceritakan terkait lomba yang diikuti, terus kemudian jurusannya ya.
Terus kemudian nanti lomba yang ini tuh terkait apa ya, di Satria Data kan banyak sub lombanya itu ya, ada data challenge dan sebagainya. Nanti Mbak Virgilia itu yang mana, terus Mas Alfian juga yang bidang matematika itu lombanya bagaimana ya, terus cerita mengenai juaranya ya, pada saat juara itu bagaimana ininya, tips share-nya, monggo silakan. Betul, bagus. Oke. Monggo, siapa Mbak Virgilia atau Mas Alfian dulu, monggo? Mas Alfian dulu ya, Pak. Anjir, monggo, Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Alif Hidayatullah dari Departemen Matematika ITS. Kemarin itu saya mengikuti lomba KN MIPA yang dilakukan secara daring untuk pertama kali karena ya ada wabah sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan secara offline di setiap wilayah Dikti. Lomba ini diadakan oleh Puspresnas dan serentak diadakan kurang 8 dikti kalau nggak salah, atau 9 dikti kalau nggak salah, di setiap wilayahnya. Nah, untuk tahun sebelumnya biasanya kita mengadakan Puspresnas ini mengadakan secara offline. Namun sekarang berbeda karena adanya wabah COVID di sini. Untuk lombanya kemarin diadakan secara online. Di tahap pertama ada 3 tahap sebenarnya, yaitu tahap pertama diadakan untuk seleksi tingkat kampus yang dipilih dari 3 perwakilan di sini. Terus untuk tahap 2 yaitu tingkat wilayah diktinya tadi akan diambil 1 juara dari PTN dan 1 juara dari PTS dari masing-masing wilayah, dan akan diambil passing grade kurang lebih 50 mahasiswa. Dihitung dari passing grade-nya tadi. Nah, kebetulan di sini saya mengikuti bidang matematika dan alhamdulillah lolos sampai tahap final. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan medali perak di sini. Alhamdulillah. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Virgilia Agam. Yes. Selamat ya Mas Alfian. Ya, jangan lupa masukin ke SIM prestasi Mas ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, enggak. Ya, monggo Mbak Virgilia Agam. Ya, terima kasih. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum Mbak Virgilia? Kak Agun, ini saya mau tanya sama Mas Alfian. Kalau dari bagaimana lesson learn ya, pelajaran yang diambil dari kegiatan lomba itu, lalu untuk perbaikan atau improvement nanti untuk tahun ke depan. Nah, itu apa menurut Mas Alfian? Supaya yang bisa mencapai emas atau seperti itu, atau kemarin bagaimana apa yang kemarin menjadi selisih berapa poin dengan yang medali emas itu? Nah, mungkin bisa di-sharingkan. Ya, mungkin karena kondisi lomba yang saya ikuti kemarin itu secara online, jadi dalam pengaturan waktunya itu secara online itu biasanya kurang kondusif. Antara pengerjaan sama timing waktu itu biasanya sangat sulit untuk mengkoordinasikan. Jadi pas dalam pengerjaan, saya itu ada sesuatu kendala antara masalah waktu sama pengerjaan, sehingga saya tidak bisa memaksimalkan sebenarnya. Insya Allah untuk kedepannya insya Allah saya bisa tambah semangat saya untuk mendapatkan medali emas nantinya. Terima kasih Pak. Yes. Semangat Mas Alfian, terima kasih. Sampun nggih Cak Lebda. Oh, ini Mas Faisal, nggih. Langsung kita ke Mbak Virgilia, nggih. Halo? Iya, Cak. Enggak, Mas Alfian ini juara 2 tapi gugup. Santai harusnya. Iya, tidak apa-apa, Cak. Nah, ini communication skill-nya Cak Faisal. Yeah. Itu nanti yang akan di ini. Top pokoknya lah top.
Halo. Cak Faisal. Langsung ke ini memang apa namanya communication skill ini harus kita asah Cak Daning. Nanti insya Allah dengan ini kita coba yang profesional, yaitu yang kemarin saya sempat share Cak apa namanya ada dari Mbak Woro Windarti Center. Nah itu jadi coba dengan cara itu mudah-mudahan bisa semakin terimprove nanti ke depannya. Monggo sampun Cak Daning. Kita ke Mbak Afifar Jilian Ya, silakan lanjut ke Mbaknya. Monggo Mbak Jilia. Ya, terima kasih. Sebelumnya nama saya Virgilia Agamsa Putri dari Departemen Statistika angkatan 2018. Nah, kemarin waktu Satria Data itu yang mengadakan itu Kemendikbud. Terus waktu Satria Data itu pertama ada seleksi di tingkat ITS dulu. Kebetulan saya lolos di 2 bidang lomba, yaitu KSN, Kompetisi Statistika Nasional, dan SEC, yaitu Statistik Essay Competition gitu. Kalau yang KSN itu secara individu, jadi sistemnya seperti Olimpiade gitu, jadi kayak mengerjakan soal dan itu dilaksanakan secara daring. Untuk pengumumannya masih tanggal 2 Oktober. Kalau yang SEC itu kebetulan berkelompok, jadi satu tim itu ada 3 orang dan belum pengumuman juga, masih sama tanggal 2 Agustus. Masih tanggal 2 Oktober. Jadi masih belum tahu kayak gitu. Untuk nanti akan ada pengumuman finalisnya. Ya. Gitu sih. Atur nuwun Mbak Vijaya. Ada pertanyaan Cak Daning? Mohon doanya Cak Daning untuk bisa lolos ke depannya. Karena ada 2 lomba yang luar biasa nih. Pesertanya Gemastik, Satria Data, E3 sama PKM. Itu insya Allah ke depannya bulan Oktober. Jadi sekarang lagi persiapannya luar biasa, persiapan maraton ini. Jadi Gemastik itu apa, Cak? Gemastik ini yang terkait IT, Cak. Terkait IT. Nah, itu ada cyber game dan sebagainya terkait IT. Nah, itu persaingan kita dengan Universitas Indonesia dan BINUS. Itu yang luar biasa pemrograman. Nah, ini. Insya Allah kemarin sempat kita pernah juara 2, mudah-mudahan sekarang bisa juara 1, mudah-mudahan. Karena kemarin kita masuk 2 tertinggi yang mengirimkan peserta untuk Gemastik ini. Iya. Itu maaf Cak, aku tanya, kalau masalah kayak lomba-lomba IT gitu, itu di ITS itu pasti punya kayak seperti super komputer, super PC kayak gitu-gitu ya? Sudah ada ya? Itu apa diperlukan kayak gitu-gitu itu? Ini nanti mungkin nanti kedepannya bisa kita ini Cak. Ada beberapa ini saya belum paham detailnya ini Cak. Nanti mungkin nanti kan ini kan ada kegiatan istilahnya evaluasi dari koordinator kegiatan Cak. Nanti yang diperlukan nanti bisa kita kolaborasikan dengan ITS luar negeri dan lainnya ini Cak. Kalau misalnya ada monggo Cak di-share ke kami nanti biar kami bisa mengoptimalkan jadi supaya Gemastik ini biar bisa lebih maksimal karena Universitas Indonesia sama BINUS ini luar biasa ini. Ya, saya pastikan resource-nya kalau yang sumber fasilitas di Jakarta mereka kan istilahnya mereka lebih kuat ya Pak Cak Haku ya. Saya nggak tahu mungkin saya di ITS mungkin juga sudah punya kayak yang masalah grafik dari PC-nya atau dari prosesornya kayak gitu-gitulah. Sekarang kan zamannya gaming ini. Nah, ini. Jadi istilahnya itu apakah kalau umpamanya apakah bisa sudah meng-create gaming itu sendiri dan sebagainya kan diperlukan kayak seperti super PC menurut saya aja. Nah itu apakah ITS ada fasilitas kayak gitu itu kalau ini. Tapi kan seharusnya ada ya kalau sudah berkompetisi kayak gini ya seharusnya ada ya Harusnya ada tapi belum optimal. Nanti mungkin dari kita dari KTS lagi bisa mensupport kalau misalnya ada ini baik itu dari praktisinya terus kemudian dari
infrastrukturnya mungkin, Cak. Nanti akan saya koordinasikan dengan koordinator kegiatan. Koordinator kegiatan nanti kebutuhannya apa nanti mungkin kita diskusikan, Cak, nanti ke depannya. Termasuk praktisi mereka juga butuh untuk mengimprove hard skill-nya ini, Cak. Dari mahasiswa ini. Izin Pak Agun. Monggo Pak Adi, monggo. Ini Pak Adi, Pak Adi. Iya. Jadi memang anak-anak ini berlaga di mana itu walaupun alhamdulillah masih juara ya, tapi sebetulnya itu dengan peralatan seadanya. Itu harus diakui sebetulnya. Jadi, seandainya kita punya sebangsa superkomputer atau segala macam, kita bisa melangkah ke yang lebih kelasnya lebih ini di dunia internasional itu ya. Nah, teman-teman yang yang kemarin berlaga di Amerika dan sebagainya itu ya dengan peralatan-peralatan seadanya yang kita punya begitu. Saya yakin sebenarnya harusnya levelnya tidak di situ. Contohnya misalnya saya berikan satu contoh yang kemarin itu adalah yang yang di Amerika yang baru Nastra atau apa ya, yaitu itu bisa Pak seperti itu, tapi ya makanya Pak merasa sangat kaget mereka bisa juara itu karena sebetulnya tidak membayangkan dengan fasilitas yang seperti itu kemudian bisa menjadi juara di Amerika itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian yang punyanya Pak Hakun itu yang di teknik kimia itu Pak dari pengukuran bahan bakar dengan jarak tempuh sehingga dia bisa berhenti di itu kan sebetulnya lihat fasilitas lab anak-anak itu ya sederhana sebetulnya Pak. Maka ternyata di Australia mereka juga berjaya. Jadi, mungkin Pak ke depan kita perlu ngintip dalam sebetulnya kalau di luar negeri itu di masa yang biasa jadi pesaing kita itu labnya punya apa saja sih gitu. Maksud saya gitu. Ngintip, setelah itu yang tidak ada itu kita coba informasikan ke teman-teman, ke Cak Ning ini dan sebagainya. Lalu kita mencoba melihat kira-kira bisa nggak kita mencari alat itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ya itu pembimbingnya banyak tirakat itu makanya menang. Ya kalau dari segi development mungkin dari segi development mungkin oke ya, dan aku yang bayangno ya apa kok iso menang. Umpamanya tirakat itu aku soalnya sendiri ya lihat kayak jangankan untuk kayak lomba internasional kayak gini, kayak teman-temannya anak saya sendiri super komputernya ya gila-gilaan memang. Dan saya sudah nggak istilahnya nggak bisa ngikutin dengan trending kayak gitu, dan mereka tahu. Tapi istilahnya karena ini juga bisa memberikan kreativitas sendiri dalam kekurangan fasilitas ya. Jadi memberikan mereka kreatif, bisa lebih kreatif ya mereka sendiri. Tapi istilahnya kalau umpamanya ini kan ada program di ITS misalnya teknik komputer ya. Untuk pengembangan development ke depannya sudah seharusnya memang ada supervisi, super apalah kayak gini, karena trendingnya sekarang sudah ke stuck lah di masalah mechanical material ya, paling itu aja ya. Tetap ada perkembangan, tetapi komputer ini yang sebenarnya sangat penting dalam dunia industri sekarang ini, software dan hardware-nya ya. Mungkin nanti ke depannya kalau ada materi, Cak Agun kalau ada materi dilanjutin materi nanti bisa tanya jawab yang lain supaya waktunya enggak. Jadi Cak Faisal, jadi terkait itu nanti ini ada beberapa yang bisa mudah-mudahan ke depannya bisa kita kolaborasikan. Nah ini jadi kita itu ada 3 subdit Cak Daning. Jadi ada subdit pengembangan kemahasiswaan, terus kemudian PKK ini SAC ya, pengembangan kreatif kemahasiswaan, sama
pelayanan kemahasiswaan. Jadi ada talenta, karakter, magang, kewirausahaan, sama beasiswa. Nah, ini ada beberapa yang coba kita mungkin kedepannya bisa kita kolaborasikan, Cak. Ada misalnya di talenta ini kan banyak kegiatan kompetisi yang internasional, Cak. Nah, bagaimana kita bisa dapat pembicara ya dalam support kegiatan tersebut, atau nanti pada saat misalnya ke Jepang, nanti mohon berkenan dari Cak Sis ya bisa memberikan support selama di sana. Nah, seperti itu, Cak. Jadi nah ini mungkin kedepannya seperti itu. Terus yang karakter ya ini jadi soft skill kemarin kayak Cak Wija itu bagaimana cara develop skill. Nah, ini bisa masuk ke dalam karakter, Cak. Nah, terus kemudian dari sisi yang PKK magang. Nah, ini mungkin Bu Ida bisa ada di sini kasihnya. Jadi pembuatan buku saku tempat magang industri di luar negeri. Nah, itu jadi adakah peluang-peluang magang di tempat perusahaan Cak Daning ini ya di luar negeri ini nanti bisa diberikan ke kami, nanti bisa kolaborasi ke depannya. Jadi istilahnya untuk memberikan pengalaman dari kemahasiswa adik-adik mahasiswa kita. Nah, ini untuk kewirausahaan kami juga ada, mungkin dari pembentukan startup kewirausahaan untuk mahasiswa, Cak. Nah, kemarin kan sudah ada dari kerjasama dengan Cak Maksus dan ini ya. Tetapi itu kan endingnya ke arah ITS, kalau ini ke arah mahasiswanya. Supaya mahasiswa itu memiliki startup, memiliki jiwa entrepreneur. Nah, ini. Terus kemudian yang terkait dari pelayanan mahasiswa ini adanya peluang memberikan beasiswa dari perusahaan ataupun dari ITS luar negeri. Nah, mungkin kedepannya ada beasiswa itu bisa ini karena kemarin dari peringkat Sinpat Mawa kita ini adalah salah satu yang merupakan titik terendah. Nah, karena kita tidak mencapai 10% dari total yang diberikan ke mahasiswa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Cak Daning, monggo kalau mau diskusi nanti ke depannya. Nah, ini ada Pak Imam sama Pak Adi, monggo bisa menambahkan juga Pak Imam, Pak Adi, kalau ada yang kurang, atau Bu Ida. Nanti ini adik-adik supaya bisa terimprove ya Mbak Firjila sama Mas Alfian, nanti kan pingin tahu kejadian itu seperti apa. Siap. Cak Hakun, ini yang nomor 3 itu masalah beasiswa. Apakah sudah dikerjasamakan atau dilingkan dengan yang programnya Tunas Bangsa itu, Cak? Nah, ini Mas, ini kan kita sudah ikut, itu sudah ada sistem bagus yang dikoordinasikan oleh Cak Eko Superior, Cak Eko Tekpoltek. Iya, itu Tunas Bangsa sudah ada linknya, dan kita sudah beberapa alumni, banyak alumni itu, dan juga sudah sudah diatur secukup profesional itu dengan Cak Eko, dan juga ada pendanaan, semuanya sudah kita juga sudah dapat. Jadi masalah beasiswa itu, apakah Cak Hakun bisa ngomong dengan Cak Eko? Saya akan kasih linknya untuk masalah Tunas Bangsa ini khusus ITS. Ya, ini siap ya Pak Dir, nanti izin ya, nanti saya kasih linknya. Pak. Siap. Siapa Cak Faisal? Sepertinya kalau Tunas Bangsa itu mungkin belum ya, kalau yang di belum ada, Pak. Kami kan punya Pak, kami punya bagian layanan kemahasiswaan itu ada 2 subbag di situ, kemahasiswaan sama data, beasiswa sama data lah. Di beasiswa itu kita ada 35 ya, baik yang pemerintah, Kemendikbud, kemudian pemerintah daerah, kemudian yang swasta, dan termasuk diantaranya yayasan. Nah, di Tunas Bangsa itu sepertinya ya, nanti kita cek lagi apakah sudah ada PKS-nya apa enggak, ada kerjasamanya apa enggak dengan kita. Dan ini saya rasa merupakan informasi penting juga, karena pada kondisi seperti ini banyak sekali mahasiswa kita itu yang sangat membutuhkan beasiswa itu.
Nggih, Cak Faisal, matur nuwun. Ini saya catat, nanti langsung saya koordinasikan sama tim. Saya kasih linknya, Cak Imam. Siap. Jadi ini dari alumni memang dari alumni ini. Karena kita ada sendiri, Cak Faisal, ada beasiswa IKA sendiri. Nah, apakah itu beda atau lain ya? Kami juga kan dapat dana dari IKA itu, namanya beasiswa IKA lah. Ini mungkin beda ya dengan yang sudah rutin diberikan oleh IKA pusat itu. Nah, ini kurang tahu Cak Imam, tapi yang jelas saya sudah ikut Yayasan Tungkas Unggul ini sudah lama, sudah sejak tahun 2013 Cak Imam. Siap, nanti saya koordinasikan langsung dengan teman-teman beasiswa, Cak Faisal, matur nuwun. Ya. Nggih, matur nuwun, nggih. Nggih, berarti matur nuwun Cak Faisal atas ininya. Nggih. Berarti saya ingin klarifikasi dari Cak Agun. Apakah Cak Agun ini ingin IKLNI sebagai wadah baru atau terserah? Itu yang mungkin saya belum jelas. Apakah yang penting ada beasiswa dari IKA ITS atau Cak Agun atau bapak-bapak yang di sana ini ingin mengharapkan cobalah IKA ITS LN ini mengkoordinir semacam gitu. Gimana? Saya ingin mendengarkan. Izin menjawab Pak Dir, Pak Adi. Saya menjaluk dulu ya. Saya melok bolos apa? Gini Cak, apa namanya? Intinya ini Cak, apa namanya memperbesar istilahnya yang kuantitas beasiswa yang diberikan ke mahasiswa. Betul. Nah, karena salah satu yang kemarin masalah peringkat kemahasiswaan itu ini yang belum belum maksimal. Kita kemarin saya sempat curhat dengan Cak Sis juga. Jadi IPB itu udah dapat 30%-nya Cak mengenai beasiswa. Kita itu belum sampai 10%. Nah, ini makanya monggo istilahnya dari IKITS luar negeri sendiri atau misalnya ada peluang-peluang dari perusahaan dan sebagainya, monggo kita diberi diberi informasi. Nah, seperti tadi yang Tunas Unggul. Nah, itu jadi istilahnya memperbesar kuantitas ini, Cak. Kuantitas dari penerima beasiswa, apalagi sekarang kan kondisi COVID ya, ini banyak sekali mahasiswa yang banding UKT. Nah, seperti itu. Nah, itu jelas memerlukan banyak beasiswa ini, Cak. Nah, seperti itu. Ya, jadi ngerti kalau begitu memang mencari kuantitas tambahan jumlah-jumlah atau ember-ember baru gitu kan ya maksudnya ya. Dari mana asalnya kita nggak tahu. Yang penting ada sehingga nanti jumlah yang mahasiswa yang dikasih juga lebih banyak gitu ya. Nanti ini bisa dimasukkan ke programnya Cak Sis ini. Nanti gimana kita nggodoknya, kira-kira dapat berapa. Sebagai informasi aja, dulu kira-kira 3 tahun yang lalu ya, karena kita nggak ada wadah sama sekali, IKITS Qatar itu sering dapat proposal dari masjid gitu loh, dari Masjid Manatul Ilmi yang intinya memberikan beasiswa. Sebenarnya bisa dibilang beasiswa atau bisa dibilang uang saku ya. Yang intinya kita kalau nggak salah kita bisa mengasih sekitar 20 orang mahasiswa dan besarnya masing-masing sekitar 300-an lah. 300.000. Ya, tidak besar. Memang kita nggak mau sebut mahasiswa karena mungkin malu kita nanti kalau itu nggak cukup untuk biaya hidup. Tapi intinya itu sebagai bisa dijadikan ide yang semacam itulah. Skupnya tidak Qatar tapi levelnya ke luar negeri barangkati gitu ya. Oke, siap. Terus kemudian terikot kalau yang MMI ini kan tidak memberikan sumbangsi ke dalam peringkat kemahasiswaan, Cak. Nah, jadi istilahnya sistem by sistem nanti supaya ada kuantitas di sini sehingga bisa terinput dalam SIMKAD Nawa ini, Cak. Siap. Nanti masalah
kriteria persyaratan macam-macam bisa diatur, itu masalah teknis itu. Yang penting kita tangkap idenya dulu sehingga nanti bisa diakomodir sama Cak Sis. Tambahan ini Cak Agun ya. Jadi kalau melihat masalah pulsa ini yang dikemukakan sama Pak Adi sama kenyataan yang kita alami, pulsa itu bukan sesuatu yang murah lagi. Karena jangan dianggap satu program, tapi ini program dan belum tentu setahun, bisa juga lebih dari setahun itu karena COVID-nya itu nggak jelas ya. Yang kita inginkan itu ada dua arah atau dua arah atau dua ikhtiar. Yang pertama ya tetap kita nyarikan donatur. Yang kedua, saya yakin ini bisa lah dicarikan untuk supaya kita dapatkan corporate price dari Telkom contohnya. Jadi kalau kita bisa bilang ini ITS perlu kuota sekian rata-rata, misalkan dalam satu semester, ya kita kontak orang Telkomnya supaya kita dapat corporate price gitu loh, atau education price. Biasanya ada itu, biasanya ada. Dan itu levelnya bisa di-approach entah lewat institusi dengan Telkom, kan banyak juga alumni elektro yang di Telkom sana. Mungkin Pak Rektor juga dulunya orang Telkom. Jadi kita harapkan ada dua. Yang pertama kita cari donatur, yang kedua kita juga diskon price, cari diskon price dari Telkom. Itu ya. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Masuk akal nggak Pak Adi? Nah, Pak Adi kira-kira masuk akal gitu Pak Adi? Bisa sama ini atau Pak Imam? Kita sudah melakukannya Pak. Jadi kemarin kita sudah datang ke Telkom, kita minta corporate price untuk anak-anak. Cuman yang kita lakukan sementara kemarin itu adalah kita kan punya langganan bandwidth ke Telkom. Nah, sementara masa lockdown itu kan bandwidth itu tidak terpakai. Nah, itu kemudian kita minta di-switch menjadi bantuan pulsa bagi anak-anak, tetapi dengan perhitungan corporate price, dan pihak Telkom bersedia. Nah, sekarang tinggal memperbanyak jumlah ininya, memperbanyak jumlah kan kemarin itu walaupun sudah dikasih corporate price kan masih belum cukup. Nah, sekarang kita banyak lagi jumlah langganan kita ke Telkom itu, tapi corporate price-nya kita sudah dapat. Kita sudah dapat corporate price. Cuman ya itu memang kita belum mencukupi. Yang kita sedang upayakan terus untuk bisa mengkalkulasi kira-kira kebutuhan eksaknya berapa, lalu dengan harga corporate price itu kira-kira berapa dana yang ya, jadi mungkin bisa diambil case-nya kegiatannya Cak Agun ini dengan total kegiatan sekian, jumlah mahasiswa cuma sekian, kita misalkan habiskan sekian ribu GB pulsa gitu ya. Nah, nanti gimana kita dapatkan diskon price-nya dari Telkom. Betul. Hanya sekedar ide aja Pak, memang saya nggak bisa ikut langsung, jadi mohon maaf, ini hanya sekedar ini gambaran saya mau aja. Menambahkan sedikit Pak. Kemarin atau mungkin 3 bulan yang lalu ya, kami ini dengan DPTSI, Direktorat Pengembangan dan Teknologi Sistem Informasi, kalau kaitannya sama bantuan kuota internet ini kan dikoordinasi secara terpusat oleh DPTSI Pak namanya, di TS itu. Oke. Nah, kemarin kita sudah melakukan komunikasi dengan DPTSI. Salah satunya adalah begini Pak, Telkom itu mau memberi bantuan asalkan mahasiswa-mahasiswa ini mau menggunakan kartu perdana yang diberikan oleh Telkom itu. Jadi mereka mau memberikan kartu perdana Telkom itu kepada maba, kurang lebih sudah disiapkan 5.500 mungkin kartu perdana. Nah ini kan dengan suasana online ini kami keberatan karena ya otomatis nanti di ITS ini akan keberatan untuk proses pengirimannya. Karena kan mereka, para mahasiswa itu sekarang online dan mereka ada tersebar di berbagai tempat. Yang tidak memungkinkan, akhirnya setelah lobby-lobby ini, maka Telkom itu menginfokan bahwa nanti
dari 5.500-an itu kartu perdana itu akan disebarkan melalui kantor-kantor perwakilan PT Telkom terdekat. Jadi nanti asalkan mahasiswa itu menunjukkan identitas mereka mahasiswa ITS, misalnya di Sulawesi begitu, nanti dia bisa mengambil di kantor perwakilan Telkom yang ada di Sulawesi. Nah, salah satu fasilitasnya dari kartu perdana itu nanti mahasiswa bisa membeli paket itu kalau nggak salah itu 20 sampai 30 giga itu harganya Rp10. Nah, ini sedang dimatangkan dengan teman-teman DPTSI, Pak Cak Wijanarko. Gitu. Mantap, Pak. Jadi sepertinya itu kan nanti kan win-win solution ya. Karena mereka juga marketingnya pasti bertambah lah, ya. Jadi volumenya itu makin bertambah, customer bertambah, long termnya ini bisa dilakukan. Sepertinya saya nggak udah berarti ITS sudah melakukan itu. Approach-nya mungkin kalau nggak bisa, approach-nya gini Pak, jangan langsung 5.000 dong. Kita mulai dari fase per fase gitu Pak, supaya nanti dapat juga gitu. Fase 1 sekian misalkan 2.000 gitu misalkan gitu Pak. Itu memang itu memang kapasitas yang disediakan oleh Telkom Cak Wija. Jadi mungkin ya prosesnya nggak langsung ya, mungkin ada proses bertahap ya. Saya kira begitu. Iya. Sip lah kalau gitu memang udah ada jadi udah jalan. Kita ya tujuannya kan supaya kosnya juga menurun. Kasihan kalau Cak Agun nanti kurus gara-gara kosnya meningkat terus. Kurus awak koyo Cak Agun kurus awak. Siap. Silakan. Siap. Tadi yang di-share itu sudah oke ya Cak ya, nanti kita mungkin bicarakan yang teknisnya aja Cak Daning ya. Jadi mengenai ini saya jadi ada beberapa mungkin Pak Agun perlu lebih detail ya masing-masing, misalnya terkait sama talenta atau karakter, makasih dan kasubditnya mungkin bisa diajak Pak untuk berdiskusi dari sisi itu sehingga bisa detail. Teman-teman Cak Daning di IKA luar negeri itu nanti bisa lebih jelas ya. Nanti perlu kita presentasikan masing-masing program secara detail, kemudian beliau-beliau itu nanti bisa berkontribusi di mana, gitu akan lebih Pak, akan lebih siap. Nanti akan kita diskusikan dulu, didetailkan Pak ya. Nanti kita presentasikan gitu Cak Daning ya. Saya rasa itu Pak Cak Daning ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena mengingat sudah jam 5:05. Ada pertanyaan Cak Daning? Atau mungkin Pak Dir? Nanti mungkin saya izin aja, saya terkesan dengan Pak Adi tadi. Mungkin nyuwun sewu nanti saya kontak langsung sakit nggih Pak Adi nggih. Oh sakit Pak. Nanti saya Pak Cak Sis sudah punya kontaknya Pak Adi nggih? Atau saya kasihkan nggih? Nanti Pak Akun kasih aja Pak nanti. Siap. Nggih. Siap. Oke. Saya rasa sudah ini Cak Sis, Cak Wijanarko. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Virgilia. Mungkin ada Pak Adi, Pak Imam, Pak Sis, Pak Wijanarko, dan Cak Daning ada dua kata untuk mengakhiri ini. Monggo. Dari saya cukup. Oke, Pak Adi, Pak Imam, Cak Sis. Sampun, J. Pak Imam, sampun J. Itu sudah ada tanggapan dari teman-teman tim beasiswa Pak. Ternyata Tunas Bangsa sudah off dari kebeasiswaan. Jadi sudah beberapa tahun tidak running di kerjasama dengan ITS katanya ini. Mungkin gitu ya? Iya Pak, ini infonya tidak ada, sudah ada beberapa tahun kebelakang tidak ada, karena mereka melakukan pengelolaan sendiri, gitu katanya. Dari teman-teman yang mengelola.
Belokno ke Cak Sis, Cak Faisal, duitnya itu beres. Enggak, soalnya kan apa namanya, mereka masih terima uang lah, itu uangnya larinya kemana ya? Soalnya di sini mereka melakukan pengelolaan sendiri katanya Pak, tidak bekerja sama dengan kami di beasiswa. Iya, memang betul begitu. Jadi sudah lama mereka mengelola sendiri, tetapi penyalurannya itu yang penting. Itu Pak, yang Cak Faisal, yang sebenarnya sangat kami butuhkan di kemahasiswaan itu Pak, karena gini, banyak kan pada saat kita rekrut itu salah satunya kan supaya tidak double funding ya. Jadi mahasiswa yang sudah terima ini diharapkan nanti ada pemerataan sehingga yang daftar yang banyak itu juga bisa mendapatkan bagian. Nah seperti ini kalau dikelola sendiri kan kami tidak tahu. Jadi anaknya yang sudah menerima ini dia nanti mengusulkan beasiswa di tempat kami dapat lagi, kami nggak punya datanya. Iya, ini perlu koordinasi sebenarnya. Iya. Dan yang penting ini jadi tidak bisa mensupport peringkat kemahasiswaan, Pak. Karena tidak terhitung kan kuantitasnya. Nah ini. Mungkin jadi gini sebenarnya ya. Iya. Jadi gini sebenarnya itu enggak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah fundingnya dari mana, cuman koordinasi dengan kemahasiswaan itu perlu sebenarnya ya. Betul, dananya kan terbatas, jumlahnya mahasiswanya banyak banget, ya kan? Yang satu kekurangan, yang satu redundansi, ya makanya pentingnya dikoordinasi ini itu. Jadi Pak Imam tujuannya itu. Makasih Pak Imam, bagus. Mungkin bisa Cak Faisal bisa ini ya, apa namanya? Mengkoordinasikan tuh ini Cak ya ke koordinatornya. Cak Faisal aja itu. Cak siapa? Cak Faisal sing. Tunggu dulu. Saya nggak pengalaman. Saya cuman ngirim aja. Cak Faisal itu pionir kok. Yo harus ikut piye toh. Saya ini kan sama dengan Cak Eko dulu. Jadi pada waktu itu kan kita ada IKA, terus habis itu mereka saya kira sistemnya bagus karena itu sudah akuntansinya juga jelas kan. Terus habis itu mereka punya istilahnya sistem dari penerima beasiswa itu sendiri, termasuk juga mereka memonitor dari prestasi dari mahasiswa itu sendiri dan keadaan ekonomi dari mahasiswa itu sendiri. Itu yang dulu dipresentasikan oleh Cak Eko, tetapi ternyata ini nggak ada koordinasi dengan kemahasiswaan, itu yang saya baru tahu sekarang. Tetapi saya sendiri nggak pernah berhubungan dengan Cak Eko sudah sejak lama, cuman saya masih kirim itu. Dan banyak orang yang kirim karena dari lihat akuntansinya itu banyak masih beberapa, saya nggak tahu banyak atau berkurang dalam COVID ini, tetapi masih ada perputaran dananya itu. Sebenarnya itu enggak apa-apa dikelola, cuman kami dilapori begitu ya Pak ya. Itu saya yang setuju dengan sampean. Tapi kan saya saya bukan pengurus dan bukan nggak apa-apa, saya cuman ya donatur aja. Cak saya. Jadi karena saya donatur, maka sudah sejak lama tentang Tunas Unggul ini, maka saya informasikan gitu loh. Tapi ternyata nggak ada hubungannya. Tidak. Meskipun menyuplai jelas menyuplai anak ITS, cuman nggak ada hubungannya dengan kemahasiswaannya itu sendiri. Ya itu yang saya sayangkan. Ya nanti nggak usah dibahas yang itu. Kita bentuk sesuatu yang baru dan at least ada 3 komponen kan, dari IKITS ada ambasadornya Cak Agun, ada Pak Imam juga yang ini dari kemahasiswaan. Tiga-tiganya kalau kita link, insya Allah komunikasinya lancar. Jadi tinggal eksekusinya aja. Insya Allah. Jadi ya ini kalau misalnya itu bisa kuantitas dari beasiswa bisa kita tingkatkan, insya Allah peringkat kemahasiswaan kita juga akan lumayan, Cak, kan naik. Jadi dari beberapa faktor, insya Allah nanti tahun 2020 ini perhitungannya 2021, Cak. Mudah-mudahan bisa lebih baik nanti tahun 2021 karena alhamdulillah tahun 2020 ini peringkat kita tetap peringkat 6 tapi dengan luar biasa kemarin. Jadi luar biasa, dan ini insya Allah tahun 2021 saya lihat lebih
bisa kita naik lah paling enggak. Saya rasa itu Cak Daning. Ya nanti kita bahas khusus saja Pak Cak Hun ya di kepengurusan itu. Nanti kita bahas khusus. Jenengan koordinasikan dengan Pak Imam nanti kira-kira estimasi berapa mahasiswanya, kalaupun kira-kira dananya ini per mahasiswa dapat berapa, kriteria silakan situ yang menentukan. Yang kami perlukan itu mungkin barangkali jumlah mahasiswa dikalikan per mahasiswa, biaya per bulannya berapa, sehingga estimasi biayanya berapa. Nanti kita diskusikan secara detail ya. Siap. Matur nuwun Cak Wijanarko, Cak Faisal, Cak Siswoyo, dan Cak Daning sekalian. Cak Sis suruh bersuara ini masalah duit itu. Ngomong orek masalah duit ini. Kalau iso yo perusahaane pisan niki ana dana CSR iso mlebu gawe beasiswa ya Cak Daning. Masalah duit memang panas sih Cak. Ya, kalau perusahaan ini ya tergantung perusahaan Cak Hakun, tapi kalau ya itu tergantung perusahaannya. Tapi yang saya tahu kalau di Eropa sini nggak sama dengan yang di Indonesia Cak Hakun. Di sini kan mereka itu kepinginnya istilahnya mereka nggak menyuplai per bantuan itu ke per organisasi ya Cak Hakun ya, tetapi ke perwakilan pemerintah gitu. Jadi gitu. Jadi itu yang seperti kalau umpamanya di perusahaan itu mereka perwakilan pemerintah seperti Palang Merah Indonesia atau apa mereka hampir nggak ada seperti kayak Telkom umpamanya untuk Pertamina untuk sekolah ini mereka kasih social responsibility atau program di sini nggak ada. Jadi mereka menyalurkan besar tapi ke institusi formal yang dibawahi langsung oleh pemerintah gitu biasanya. Kalau company biasanya disebut dengan CSR itu company social responsibility itu itu Eropa nggak ada. Itu bukan individual tapi dia either corporate atau government. Agak susah kita ngontrolnya dari sana. Kita ambil yang kecil-kecil aja lah, yang bisa achievable kita kerjakan itu aja dulu. Yang realistis lah. Siap. Matur nuwun Cak Daning. Berarti duit ditunggal sama ke IKLN dari Cak Reza ini pasti double ini. Siap. Pertama kali saya ucapkan terima kasih Cak Daning atas waktunya, atas support kuotanya. Alhamdulillah sudah sebagian besar sudah diterima dan ada beberapa yang masih saya pending karena menunggu pengumuman final kayak model Gemastik sama PKM Cak. Jadi setelah itu baru kita kirimkan karena belum tahu nanti yang lomba. Jadi PKM ini ada PIMNAS nanti Cak. Nah PIMNAS itu biasanya sekitar 15 sampai 20-an tim yang akan mewakili ITS. Nah ini insya Allah ini yang akan dibuat support mereka ini Cak untuk PIMNAS secara online karena sekarang online ini butuh misalnya 8 jam pakai video harus dibuka. Nah ini yang ini yang harus makanya saya sediakan saya sisakan untuk mensupport mereka. Terus kemudian Gemastik ini juga sudah kita kirim. Dan ada sekitar 12 sampai 13 tim yang lolos. Misalnya satu tim ada 3 mahasiswa, nah itu tinggal dikalikan. Nah ini sudah saya alokasikan juga sekitar 2 juta sampai 2,5 juta untuk mereka nanti. Karena kayak kemarin KN MIPA itu ternyata kebutuhan per anak itu bisa sampai 200 sampai 300 ribu. Kuota itu ternyata di luar prediksi saya. Nah, ternyata sangat besar. Nah ini ya, antusiasnya luar biasa teman-teman untuk mengikuti lomba adik-adik mahasiswa ini. Jadi matur nuwun sangat atas bantuannya Cak Daning. Semoga menjadi amal jariah dan mudah-mudahan bisa membawa ITS menjadi lebih baik dari sisi kompetisi dan mungkin dari sisi yang lain nanti ke depannya. Nanti dibahas nanti.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Dir atau Pak Adi ada tambahan atau ini? Bentar, tambahan Pak Agun, Jadi kemarin itu kan berdasarkan estimasi ya, 25 terus ini. Nah, sekarang jenengan kan udah in progress, usahakan itu apa yang sekarang ini ditambahkan 20% untuk barangkali ada peningkatan. Ya, sehingga jenengan bisa tambahkan kira-kira ini cukup atau masih kurang. Kalau kurang, mendingan di jauh-jauh dikasih tahu sehingga kita bisa mengkolek gitu, Agun. Sekarang kan punya 26. Sekarang kan punya 25 juta nih. Kira-kira itu kalau dengan prediksi tambahan markup 20% lah, itu masih cukup atau kurang? Itu pertanyaannya nanti. Coba dipikirkan. Kalau kalau dari Gemastik kalau misalnya lolos ini, Cak, itu terus terang aku jangan ragu-ragu ya. Siap. Itu juragan minyak itu lagi ngomong ya. Siap. Matur nuwun sanget Cak Wijanarko dan alumni Katari luar biasa terkait sumbangsi adik-adik ini. Nanti mudah-mudahan mohon bantuannya lagi Cak Wijanarko. Alhamdulillah sudah saya laporkan, jadi saya lego, Cak. Mohon maaf kemarin juga sempat tertunda agak lama karena banyaknya luar biasa aktivitas ini, Cak. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Terima kasih. Matur nuwun sangat atas bantuan Cak Daning, Pak Adi yang berkenan datang. Terus Pak Dir, Pak Imam, Cak Siswoyo, Cak Wijanarko, Cak Faisal, Cak Lebda, dan Cak Daning sekalian, setelah adik mahasiswa Mbak Virgilia sama Mas Alfian. Sebetulnya ada satu tendik nih saya minta datang, ternyata berhalangan karena adanya momong anak Cak Daning. Jadi ya enggak apa-apa, beliaunya juga kita kasih bantuan karena kemarin juga terkait support masalah lomba online LAI 2 ini. Jadi sampai berhari-hari dengan Zoom terus. Nah ini kita berikan. Pak Adi ada tambahan Pak Adi? Sampun Pak Adi? Sampun Pak, sampun. Terima kasih kalau gitu. Atas saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktunya Bapak dan Ibu. Matur nuwun Cak Wija, Cak Sis, Cak Faisal. Matur nuwun Cak Wija, Cak Faisal, Cak Lebda. Matur nuwun, saya tutup Assalamualaikum ya semuanya. Bapak Ibu.